selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Selamat pagi, Togi. Selamat pagi, pemirsa. Pagi ini gimana, Togi, kabarnya pagi ini? Oh, sangat menyenangkan, cerah, dan ada kabar bagus dan baik nih. Mungkin buat pemirsa nih, ada informasi mungkin bagi pemirsa yang baru saja lulus kuliah atau mungkin sedang mencari pekerjaan. Ada kabar baru bahwa ada sebuah job fair. Benar nggak sih, Sabrina? Betul sekali. Job fair-nya ini diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Akan digelar di Gor Pasar Minggu. Kebetulan Togi dulu rumahnya di Pasar Minggu ya? Iya, di situ. Berarti aku tahu di lokasi di mana, dekat SMA 28 juga. Nah, dikabarkan pun juga ada sekitar berapa? Sekitar hampir 3.000 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan. Ini mulai dari perbankan, retail, kemudian juga teknologi dan lain-lain sebagainya. Mungkin bagi fresh graduate, kemudian juga yang udah berpengalaman, bahkan disabilitas juga terbuka lowongannya di job fair ini. Oke, untuk itu jangan lupa untuk menyiapkan diri, kesehatan, dan serapi-rapihnya, bawa CV-nya, dan pasti harus intinya harus percaya diri. Harus percaya diri dan optimistis ya, Togi. Benar sekali. Karena di tengah susahnya mencari pekerjaan ini, kadang-kadang juga kita jadi demotivasi untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kayak udah pesimis duluan ya, Togi. It's okay, tapi in the meantime kita bisa belajar sesuatu yang baru. Mungkin bukan sesuai dengan bidangnya waktu kuliah, karena aku juga sama juga, sekarang juga beda. Nah, siapa tahu bisa mencoba hal-hal yang baru. So good luck with untuk pemirsa yang sedang mencari pekerjaan di ini job fair hari ini ya. Oke, baik. Kita sabar dulu pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya mengenai aturan pemerintah yang resmi mewajibkan penjual online membayar pajak penghasilan. Bersama saya Sabrina Asila. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Bisa 2 bangunan rumah di Durensawit, Jakarta hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Terjadi api besar di Jakarta Timur. Kobaran api dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar 2 bangunan rumah di Jalan Kapitan Klender, Durensawit, Jakarta. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran diduga akibat adanya konsleting listrik dari salah satu bangunan yang merambat ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kendala lantaran jauhnya titik sumber air. Objek yang terbakar itu 2 rumah tinggal. Pemilik ada 2, Bapak Salim dan Bapak Neni. Luas yang terbakar 150. Mungkin kerugian sekitar 525 juta. Untuk dugaannya, Pak? Dugaannya penyebabnya kelistrikan di lantai 3 dan warga melihat rumah tersebut sudah membesar. 14 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Kini kasus ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga hendak mencuri seorang pemuda di Mojokerto, Jawa Timur, babak belur dihajar warga. Ya, warga curiga dengan pelaku yang masuk ke dalam sebuah gudang. Puluhan warga desa Seduri dan pengguna jalan menyeret pemuda pelaku pencurian di sebuah gudang di kawasan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pelaku pun langsung dihajar warga yang geram dengan sering terjadinya aksi pencurian di wilayah tersebut. Beruntung aksi amuk warga terhenti setelah petugas dari Polsek Mojosari, Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi dan menyelamatkan pelaku. Pelaku pun langsung dibawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Arif, salah satu warga, mengatakan pria tersebut memang sedang dikejar warga saat masuk ke dalam gudang.
Kecurigaan warga semakin menguat setelah diketahui bahwa gudang tersebut dalam kondisi terkunci dan dijaga. Beberapa orang penjaga pun segera melakukan penyisiran di dalam area bangunan untuk mencari keberadaan pria tersebut. Ya, dia lari, ya kan, dari sebelah utara, masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ya kan. Dalam mana ini mas? Gudang? Gudang. Gudang. Terus dari dalam? Dari dalam ada yang jaga. Yang jaga itu nyamperin ke dalam. Terus dicari nggak ada. Ketemu sekarang ini. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti identitas maupun motif pria tersebut masuk ke dalam gudang. Polisi masih mendalami kasus ini dan memintai keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan pelaku penganiaya polisi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berjalan dramatis. Ya, pelaku yang sudah terkepung nekat melawan dengan senjata tajam menembak polisi dan warga. Pali, 60 tahun, terpaksa dikepung oleh warga dan polisi saat menyandra orang tuanya sendiri usai menikam purnawirawan Polri di Desa Tiromanda, Luwu, Sulawesi Selatan. Proses penangkapan berjalan dramatis. Pasalnya, pelaku membekali diri dengan senjata tajam. Bahkan saat dikepung, pelaku mengancam dengan melepas tembakan ke arah warga dan polisi menggunakan senapan angin kosong. Namun demikian, pelaku akhirnya berhasil tertangkap. Sementara korban yang mendapat luka tikam di kepala dan perut menjalani perawatan medis di rumah sakit. Pelaku sementara memegang parang, tombak, serta memiliki senapan angin, di mana pada saat proses penangkapan sesekali pelaku ini melepaskan tembakan, namun kosong, tembakan senapan anginnya itu kosong. Kemudian dilakukan negosiasi, terus berlanjut. Sebelumnya, kasus bermula saat pelaku sedang mengamuk dan mengejar warga dengan senjata tajam. Korban yang hendak menenangkan justru menjadi sasaran pelaku. Usai menikam korban, pelaku bersembunyi di atas rumah miliknya sambil menyandra orang tuanya. Saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut termasuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan di Pondok Aren, Tangerang Selatan berhasil diungkap Polda Metro Jaya. Ya, saat ditangkap, pelaku sempat berusaha melawan. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan di Pondok Aren. Penangkapan pelaku dilakukan oleh tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa malam. Pelaku yang berada di dalam rumah temannya langsung diringkus. Ketika ditangkap, pelaku sempat berusaha memberikan perlawanan. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku akhirnya digelandang ke Polda Metro Jaya. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita sebuah sepeda motor milik korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menghabisi nyawa korban diduga ingin menguasai sepeda motor. Pelaku kami amankan pada saat pelaku ada di kediaman rekan pelaku. Untuk pelaku sendiri merupakan rombongan-rombongan anak jalanan atau sering kita sebut dengan anak pang. Selain pelaku, apa aja bang yang ditemukan? Dari pelaku bisa kita dapatkan dalam kekuasaannya satu motor Yamaha R15 milik korban, STNK motor milik korban, dan juga baju yang dikenakan pelaku dan sarung milik pelaku yang digunakan untuk menutupi jenazah ataupun mayat daripada korban, serta satu pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Sebelumnya, seorang pria yang diketahui bernama Cahya Agung Dwija Rosito ditemukan tewas bersimbah darah dengan tubuh penuh luka, senjata tajam di sebuah lahan kosong di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa sore kemarin. Saat ditemukan, tubuh korban dalam posisi terlentang dengan bagian perut hingga wajah tertutup kain sarung. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani ini kembali terjadi. Ada seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara anak kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun, setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani Rabu pagi. Korban dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segara Anak pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah oleh porter dan guide korban. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban. Pada Rabu sore, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta, Bali. Tiba di Bali pada pukul 17.30 dan diserahkan langsung ke pihak keluarga. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, untung saja ya korban ini dalam keadaan selamat ya. Kalau kita flashback beberapa minggu yang lalu ada korban jiwa di Gunung Rinjani juga dan memakan korban. Dan kali ini kita beri apresiasi kepada tim SAR gabungan juga untuk sigap menangani korban yang jatuh. Karena itu dia, kemarin sempat viral juga banyak warga negara asing dari Brazil ini menyindir terkait dengan sigapnya tim SAR. Namun kali ini berjalan dengan baik dan sedang dirawat mungkin di puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Bahkan yang kemarin itu yang sempat meninggal, bahkan Instagram dari Presiden Prabowo juga sempat diserang ya. Karena tim SAR dianggap kurang sigap sehingga menimbulkan korban jiwa. Nah ini juga mungkin menjadi perhatian bagi para pendaki gunung. Juga mungkin setiap gunung ini kan memiliki jalanan, tanjakan yang berbeda-beda. Mungkin untuk mempelajari terlebih dahulu di mana letak-letak yang berbahaya ya Togi. Sehingga ini tidak terjadi lagi. Mungkin kan para warga negara asing, mereka sudah sebenarnya sering mungkin mendaki gunung di negara mereka. Tapi ini kan berbeda lagi. Mungkin ini bisa juga jadi pembelajaran bagi semua yang akan mendaki gunung. Atau mungkin yang sudah sering tetap harus mempelajari ya Togi jalanan di gunung itu sendiri yang ingin ditanjaki. Setuju sekali. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Sabrina, ada apa nih? Seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan di Jembatan Kuning samping Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, peristiwa tersebut terekam kamera dashboard seorang pengendara yang melintas. Kamera dashboard sebuah mobil yang melintas di Jalan Perwira menuju Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat merekam penjamretan yang dialami seorang perempuan. Dua pelaku berboncengan sepeda motor mendekati korban yang sedang berjalan kaki di trotoar Jembatan Kuning di samping Masjid Istiqlal. Dalam hitungan detik, pelaku yang berada di jok belakang langsung merampas tas korban. Tarik-menarik terjadi hingga korban jatuh tersungkur hingga terseret sepeda motor. Korban adalah warga negara asing yang hanya bisa berbahasa Cina. Meski berhasil mempertahankan tasnya, namun korban mengalami luka-luka. Orang asing. Lukanya apa aja, Pak? Di tangan, lecet, sama dengkul, sama belakang. Itu robek. Kalau dari pengakuan dia pakai bahasa Cina, apa aja yang dirampas itu? Tas. Cuma keburu tarik-tarikan. Kalau dia bahasanya ini sih, dia tarik tapi nggak ada yang keambil. Dengan kejadian ini, warga diimbau agar selalu waspada saat berada di luar rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, ini jadi bagi negara asing yang mungkin berjalan kaki, lagi liburan, tapi terkena musibah copet ya. Tapi itu dia, memang
kita berharap juga petugas mungkin dari polisi atau mungkin Satpol PP ini mungkin bisa bertugas untuk menjaga jalan di ibu kota ya. Mungkin bukan setiap saat, namun kita pun juga harus merasa nyaman ketika jalan kaki di jalan-jalan ya. Yang ada di Jakarta ya. Apalagi di siang hari. Ya, apalagi mungkin WNA ini sering sekali berjalan kaki, mungkin hal yang biasa dan dia berpikir bahwa di Jakarta juga aman begitu. Ya walaupun mungkin ini kejadian mungkin tidak sering begitu ya. Tapi kan ini bisa juga sedikit membuat orang takut begitu ya datang ke Indonesia atau ke Jakarta. Efeknya berkepanjangan, apalagi sekarang kan sosial media langsung viral Jakarta kecopetan ini gitu kan. Jadi mungkin ini bisa jadi perhatian juga tadi Togi bilang dari Satpol PP atau petugas yang ada di bertugas di Istiqlal untuk bisa memperhatikan agar tidak terjadi lagi ya Togi. Baik, informasi bisa. Selanjutnya apa Togi? Ini ada seorang sopir travel dipalak seorang pria di Jembatan Besi Jakarta Barat. Ya, aksi pemalakan pemuda tersebut tidak berlangsung lama karena pelaku berhasil ditangkap polisi. Sini turun. Oke. Pakai bajunya. Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menangkap pemalak sopir travel di Jalan Jembatan Besi Raya Tambora, Jakarta. Pelaku ditangkap berdasarkan rekaman video amatir dari korban. Saat pemalakan terjadi, korban berada di bawah ancaman dan intimidasi dari pelaku. Korban tidak berdaya hingga memberikan uang di bawah nominal yang diinginkan oleh pelaku. Dari keterangan polisi, pemuda berusia 23 tahun ini kemudian menggunakan uang itu untuk membeli narkoba jenis sabu. Pertama meminta 300, lalu 50, namun yang diberikan hanya 20.000. Sudah sering atau bagaimana? Untuk pelaku sudah sering. Untuk apa dia melakukan hal ini? Uang hasil palakan? Untuk uang hasil palakan sendiri digunakan untuk membeli narkoba. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, dua sejoli yang tega membuang bayi berjenis kelamin laki-laki di teras rumah warga di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap polisi. Kedua pelaku mengaku belum siap mempunyai anak dan malu lantaran belum menikah. Pasangan kekasih berinisial AH dan MR terekam kamera saat membuang bayi berjenis kelamin laki-laki di teras rumah warga di ujung Karawang, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Keduanya akhirnya ditangkap unit Reskrim Polsek Cakung di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku belum siap memiliki anak dan malu karena belum menikah. Kedua pelaku membuang bayi ke teras rumah warga dan meninggalkan pesan dalam secari kertas. Bayi sengaja ditinggalkan di rumah warga yang kenal dengan isi pelaku wanita. Dalam masa pacaran atau sepasang kekasih yang sudah tinggal bersama sejak 2024 di daerah Cikarang di tempat kos, karena si laki-laki MR ini bekerja di salah satu perusahaan Honda yang ada di Cikarang. Sebelumnya warga dihebohkan dengan ditemukannya bayi laki-laki tergeletak di teras rumah warga. Saat ditemukan, bayi diselimuti kain dengan bersama surat dari orang tuanya yang mengaku hanya menitipkan bayi untuk sementara. Kini akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.